Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Veda Amanda, mahasiswa Departemen Statistika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Di sini kita akan membahas mengenai penjelasan PCA, analisis data menggunakan RStudio, hasil dan pembahasan beserta kesimpulan. Yang pertama adalah penjelasan PCA. PCA merupakan salah satu metode dalam analisis faktor yang ditemukan oleh Carl Pearson pada tahun 1901 yang bertujuan untuk mengubah sebagian besar variabel asli yang saling berkorelasi menjadi variabel baru yang lebih sederhana dan saling bebas sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Selanjutnya adalah fungsi dari PCA. Yang pertama, fungsi reduksi, yaitu mengurangi banyaknya dimensi himpunan variabel dengan mempertahankan keragaman sebanyak mungkin. Yang kedua, yaitu fungsi transformasi, sebagai alternatif untuk menangani asumsi non-multikolinearitas yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah asumsi PCA. Yang pertama ada KMO test, digunakan untuk mengecek kelayakan untuk melakukan analisis faktor. Yang kedua ada Bartlett test, digunakan untuk mengecek korelasi antar variabel bebas. Dan yang ketiga ada pemeriksaan MSA, digunakan untuk mengecek kecukupan sampling tiap variabel pengamatan. Selanjutnya adalah tahapan dari analisis PCA. Yang pertama, memilih variabel yang berskala numerik dan tidak mengikut sertakan variabel respon atau Y. Yang kedua, melakukan uji asumsi Bartlett dan juga KMO test. Yang ketiga, menstandarisasi data ke dalam normal baku agar data tersebut homogen dan satuannya sama. Yang keempat, menghitung matriks varian kovarian dari data yang sudah distandarisasi. Yang kelima, menghitung nilai agent dan juga vektor agent dari matriks varian kovarian. Dan yang terakhir yaitu menentukan banyaknya komponen utama. Cara untuk penentuan banyaknya komponen utama, yang pertama bisa melihat dari proporsi kumulatif varian, yaitu minimal 80%. Selanjutnya dari nilai agent lebih dari 1 dan script plot, yaitu titik di mana terdapat penurunan tajam sebelum disusun penurunan yang tidak tajam atau melandai. Selanjutnya kita akan menuju ke analisis data. Data yang kita gunakan yaitu data sekunder yang merupakan data indikator kesehatan di Pulau Jawa pada tahun 2017 yang terdiri dari 8 variabel dan 119 kota atau kabupaten. Jadi yang saya sajikan ini merupakan data yang bukan data keseluruhan, masih data yang sebagian saja karena tidak cukup. Selanjutnya kita menuju ke RStudio untuk melihat sintaks dan juga merunning sintaks yang telah dibuat. Nah, ini yang pertama kita memberi nama yaitu analisis. Selanjutnya yaitu kita akan menginput data dengan menggunakan library read Excel agar data Excel-nya bisa terbaca, kemudian mendefinisikan data yaitu dengan nama PCA underscore practicum underscore unmul dengan file path seperti pada layar. Kemudian kita menggunakan function view untuk melihat data keseluruhan. Kita running terlebih dahulu. Nah, di sini telah muncul data keseluruhan, yaitu data kesehatan pada tahun 2017 di Pulau Jawa, terdapat 119 kota atau kabupaten. Selanjutnya, kita akan mereduksi kolom 1, karena pada kolom 1 hanya berisikan data kota atau kabupaten yang tidak diperlukan dalam analisis, sehingga kita membuat nama, yaitu tugas 1 underscore PCA, dari data PCA underscore praktikum underscore unmul yang dikurang dari kolom satunya. Kemudian kita menggunakan function view juga untuk melihat data yang telah direduksi kolom satunya. Nah, berikut merupakan data yang sudah dihilangkan kolom satunya karena tidak diperlukan dalam analisis. Selanjutnya, kita menggunakan function str yang digunakan untuk melihat apakah skala datanya sudah numerik. Nah, dari output yang tertera, terlihat bahwa skala datanya sudah numerik. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi dengan mengaktifkan library PSYCH. Yang pertama, kita menghitung Bartlett dan selanjutnya KMO. Nah, di sini terlihat bahwa Bartlett testnya 2,2 pangkat min 16. Nah, di sini
Nanti untuk menjelaskan interpretasinya akan saya jelaskan lebih lanjut di PowerPoint, dan ini merupakan nilai KMO yaitu 0,54. Selanjutnya kita menuju ke analisis PCA-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menstandarisasi data agar homogen dan skala datanya sama. Berikut merupakan hasil dari standarisasi data indikator kesehatan di Pulau Jawa pada tahun 2017. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung matriks varian kovarian dari data yang sudah distandarisasi. Berikut merupakan hasil dari matriks varian kovariannya, terlihat di output. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai agent dan juga vektor agent dengan memberikan nama S underscore agent dari nilai agent dan vektor agent dari matriks varian kovarian. Berikut merupakan outputnya, yaitu nilai agent dan juga vektor agent. Yang selanjutnya, kita akan membuat plot, yaitu script plot, dengan sumbu X adalah agent number value dan sumbu Y-nya adalah agent value size dengan nama plotnya adalah script plot. Berikut merupakan plot yang masih tanpa line atau garis. Kemudian untuk memudahkan kita dalam menginterpretasi, maka kita menggunakan function line. Nah, jadi ini dapat terlihat plotnya. Selanjutnya kita akan membuat plot yang memperlihatkan persentase. Nah, itu bisa dari PCA yang function PRCOM. Dengan library yang digunakan adalah Facto Extra, kemudian menggunakan function fvis. Selanjutnya akan kita panggil fvis agar terlihat plotnya. Berikut merupakan plot yang terlihat, jadi relatif sama, tetapi perbedaannya di sini memperlihatkan presentasenya. Selanjutnya, kita akan menghitung proporsi dan juga proporsi kumulatifnya menggunakan perulangan for dengan output seperti ini, dan juga selanjutnya kita akan menghitung nilai proporsi kumulatifnya menggunakan function cum-sum. Jadi ini merupakan jumlah dari setiap PC-nya. Jadi yang pertama yaitu 0,253, selanjutnya ada 0,4561 itu merupakan hasil penjumlahan dari 0,2 dan 0,202. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil koefisien dari komponen utamanya. Oke, untuk penjelasannya kita akan kembali ke PowerPoint. Nah, ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu Bartlett test. Bartlett test digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel bebas. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat korelasi antar variabel bebas dan H1 terdapat korelasi. Dengan kriteria pengujian, jika p-value kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0, yang artinya terdapat korelasi antar variabel bebas. Nah, hasil dari output yaitu 0,000, berarti kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak, artinya terdapat korelasi antar variabel bebas. Yang selanjutnya yaitu KMO test digunakan untuk mengetahui ketepatan penggunaan analisis faktor. Dengan kriteria pengujian, jika KMO lebih dari 0,5 maka analisis faktor tepat digunakan, sedangkan jika KMO kurang dari 0,5 maka analisis faktor tidak tepat digunakan. Hasilnya yaitu 0,54, dapat dilihat juga di output, yang diartikan bahwa lebih dari 0,5 sehingga analisis faktor tepat untuk digunakan. Yang selanjutnya adalah penentuan banyaknya komponen utama melalui 3 pendekatan, bisa melalui nilai proporsi kumulatif, script plot, ataupun nilai agent. Yang pertama dari nilai proporsi kumulatif terdapat di output software RStudio-nya. Ini merupakan nilai kumulatifnya. Nah, untuk memudahkan dalam kita membaca, bisa kita bentuk tabel seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa komponen utama yang diambil sebanyak 5. Hal ini dikarenakan 5 komponen utama sudah mampu menangkap minimal 80% varian data.
Kelima komponen utama telah mampu menangkap 81,752% dari total keragaman data. Yang selanjutnya kita menggunakan script plot, merupakan plot antara komponen utama ke K dengan nilai agent pada komponen tersebut. Nah, banyaknya komponen utama yang dipilih adalah 5. Hal ini karena titik di mana garis kurva mulai melandai itu pada saat komponen kelima. Dan juga pada script plot sudah tertera jika ini dijumlahkan, maka saat di komponen kelima itu mencapai 81,7% total keragaman data. Kemudian hasil koefisien dari komponen utama, jadi kalau dilihat dari nilai agentnya, itu terdapat 3 komponen utama yang terpilih, tapi antara 4 sama 5 ini selisihnya tidak jauh beda, sehingga kita mengacu ke dua hasil yang tadi. Yang pertama ada dari script plot itu juga menunjukkan 5, dan nilai proporsi kumulatif juga 5, sehingga komponen utama yang kita ambil adalah 5. Nah, ini yang berwarna oranye merupakan komponen utama yang akan dijadikan variabel baru. Nah, ini merupakan persamaan dan interpretasi dari komponen utama. Yang pertama adalah komponen utama 1 dengan persamaan sebagai berikut. Kita ambil 3 koefisien terbesar dari setiap X-nya, yaitu ada X1, X4, dan X5. Sehingga KU1 menggambarkan ukuran dari angka harapan hidup, persentase rumah tangga PHBS, dan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak. Ketiga variabel ini merupakan variabel terkuat dalam KU1, dan KU1 dinamakan perilaku hidup sehat masyarakat. Selanjutnya KU2 sama, kita ambil koefisien yang terbesarnya, sehingga KU2 menggambarkan ukuran dari presentase bayi yang mendapat ASI eksklusif, rasio puskesmas, dan presentase bayi dengan berat badan lahir rendah, dengan nama KU2 yaitu kondisi kesehatan bayi. Selanjutnya KU3 dengan persamaan sebagai berikut, sama seperti sebelumnya kita ambil 3 yang koefisien terbesar. Sehingga KU3 menggambarkan ukuran angka kesakitan diare, rasio rumah sakit, dan rasio puskesmas. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel terkuat dalam KU3, dan KU3 diberi nama baru pelayanan kesehatan masyarakat yang mencakup 3 koefisien terbesar tadi. Yang selanjutnya adalah komponen utama keempat dengan persamaan sebagai berikut, itu menggambarkan rasio puskesmas, presentase bayi dengan berat badan lahir rendah, dan presentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. KU4 dinamakan fasilitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu KU5 dengan persamaan sebagai berikut, yang menggambarkan ukuran dari angka kesakitan diare, presentase bayi dengan berat badan lahir rendah, dan presentase rumah tangga PHBS. Dengan nama KU5 yaitu kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Jadi dengan menggunakan analisis komponen utama atau principal component analysis, dapat diketahui bahwa data kesehatan di Pulau Jawa yang awalnya 8 variabel dapat direduksi menjadi 5 variabel, namun tetap menggambarkan keragaman dari data awal. Kelima variabel tersebut yaitu perilaku hidup sehat masyarakat, kondisi kesehatan bayi, pelayanan kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan masyarakat, dan juga kesehatan masyarakat. Dari kelima variabel yang telah terbentuk, yang berperan besar dalam menjelaskan kesehatan di Pulau Jawa yaitu perilaku hidup sehat masyarakat. Variabel atau indikator yang baru terbentuk ini dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti regresi, klasifikasi, dan lain-lain, serta telah mengatasi masalah multikolinearitas karena memiliki sifat yang saling bebas satu sama lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.